Padahal itu sudah sekitar pukul 11 malam. Karena mereka kerasukan, waduh lama banget. Jadi kita sudah kewalahan. So pada saat itu akhirnya kita menyerah karena nggak tahu mau buat apa lagi. Akhirnya kita semua memutuskan untuk keluar dari kompleks wisata itu. Tapi karena waktu sudah malam, warga sudah tidur. Yang namanya di daerah kan biasanya warga itu kalau malam jarang beraktivitas di luar, di daerah terpencil. Gelap, sepanjang perjalanan gelap. Jadi tujuan kita keluar itu kita nggak tahu kemana. Mau keluar dari kompleks itu kita nggak tahu kemana. Akhirnya ada satu senior yang mengatakan bahwa ada sebuah klinik jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari tempat kita itu. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke klinik itu, berjalan kaki karena bus yang kita tumpangi ke tempat itu sudah pulang. Nanti mereka datang ketika kita mau pulang untuk menjemput. Akhirnya secara istilahnya saya bilang ini dramatis karena saya saksikan sendiri. Kita yang perempuan-perempuan diutamakan, mereka bergandengan tangan, saking ketakutannya, bergandengan tangan tapi satu baris, jadi mereka memanjang ke belakang, berjalan sepanjang 1,5 kilometer menuju ke klinik itu. Gila, malam-malam gelap, gak ada orang di sepanjang jalan. Mereka semua berjalan, dan yang 4 orang ini kerasukan masih di pendopo yang tadi, yang tempat kita berdoa, dan masih berteriak dan memaksa kita semua untuk keluar dari kompleks wisata itu. Akhirnya semua berjalan sampai semuanya ada di klinik, dan yang tersisa di kompleks itu hanya 4 orang yang kerasukan, dan kami para pria sekitar 30 orang. Akhirnya yang 4 kerasukan ini sudah mulai tenang, karena mungkin dianggap sudah banyak yang keluar dari kompleks wisata ini. So, senior saya yang mungkin agak mengerti tentang mistis, dia bertanya, "Nah, siapa kamu?" Lalu mereka semua kompak jawabnya. Gila, kompak jawabnya, bilang, "Kami yang tinggal di sini. Kenapa kalian ganggu?" Lalu senior saya mengatakan bahwa kami ganggu. Apa yang kami ganggu kalian? Kami tidak datang untuk mengganggu apa-apa di sini. Dan akhirnya mereka menyampaikan bahwa ada orang yang melempar teman mereka. Ternyata ular hitam yang keluar dari hutan itu adalah teman mereka. Saya nggak tahu apakah mereka berteman sama hewan atau apapun itu, atau itu jelmahan teman mereka. Saya nggak tahu, tapi mereka menyampaikan itu. Dan ini benar-benar membuat saya kaget karena ini pengalaman mistis pertama saya. Dan pada saat itu saya seperti sadar bahwa wah, benar-benar ada nih. Setan itu benar-benar ada. Saya nggak tahu ya itu setan atau apa. Ini benar-benar ada. So akhirnya tujuan kita berubah. Bagaimana caranya memulihkan 4 teman ini? Tujuan kita berubah bukan lagi keluar dari kompleks ini, tapi bagaimana memulihkan teman-teman kita ini, membuat mereka kembali sadar. Soalnya kita nggak tahu mau buat apa lagi. Akhirnya, tanpa kita tahu, ada 4 orang pemuda asli di daerah situ datang. Mereka spontan aja langsung mengobati 4 teman kami ini. Mereka obati, lalu sembuh. Mereka sudah normal kembali, tapi 4 pemuda ini menyampaikan bahwa malam ini
kalian tidak boleh tidur di sini semuanya. So, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke klinik itu juga untuk mengungsi. Dan yang mengagetkan saya untuk kesekian kalinya bahwa ke tempat wisata itu kan ada beberapa orang yang cowok-cowoknya naik motor. Mungkin ada sekitar 10 motor. Jadi kita berboncengan ke klinik tersebut secara bergantian, diutamakan yang 4 ini ya, yang sudah kerasukan tadi. Tetapi hal mengejutkan terjadi ketika motor dari teman saya, teman yang melempar ular hitam tadi pagi itu, dia bawa motor. Ketika dia mau membawa motornya menuju ke klinik itu, motornya nggak bisa nyala, men. Nggak bisa nyala. Padahal motornya motor istilahnya baru lah. Mungkin nggak ada masalah sama sekali, bensin juga ada, nggak bisa nyala. Akhirnya kita coba-coba perbaiki, cari apa yang salah, kita coba nyalain starter, akhirnya bisa nyala setelah mungkin 30 menit. Tapi setelah nyala dan dia berusaha membawa motor itu, bannya yang belakang kempes. Padahal tadi ketika ingin dinyalakan dan tidak bisa menyala, bannya itu masih baik-baik aja. Ketika motornya sudah bisa nyala, bannya yang kempes. Gila. Dalam hati saya berpikir, jangan-jangan ini negatif ya. Jangan-jangan dia dipaksa untuk tinggal di kompleks wisata ini dan mereka, makhluk-makhluk gaib ini, ingin membalas dendam. Seperti itu. Kita negatif thinking di situ. Dan suasana semakin mencekam pada saat itu karena kita semua kaget. Sampai segitunya, akhirnya kita putuskan motor itu tinggal di sini. Teman saya pergi ke klinik itu bergoncengan dengan motor yang lain. Akhirnya kita semua berkumpul di klinik tersebut. Tetapi klinik tersebut ternyata nggak muat. Dan yang punya klinik juga menyampaikan bahwa kita semuanya nggak bisa tidur di sini. Jadi kita putuskan bahwa yang laki-laki kembali ke tempat wisata, kecuali teman kita itu yang melempar ular, tinggal di klinik itu, dan kami yang lainnya yang cowok-cowoknya kembali ke kompleks wisata itu untuk tidur malam itu. Akhirnya kita kembali dan memutuskan untuk tidur di pendopo. Kita semua nggak berani tidur di kamar. Kita semua tidur di pendopo. Jejer, bareng-bareng semua. Kita mulai tidur mungkin sekitar jam 1 malam dan nggak ada yang bisa tidur. Kita semua diganggu, men. Kita diganggu. Jadi pendopo itu posisinya di tengah-tengah. Dikelilingi pohon mengkudu kayaknya. Ya, pohon mengkudu nggak terlalu tinggi, tapi istilahnya kalau kita tidur di pendopo kelihatan itu pohon-pohon mengkudu di sekeliling pendopo. Tiba-tiba teman saya, waduh, merinding. Aduh, merinding, men. Gila. Tiba-tiba ketika kita tidur, teman saya ada yang berteriak, wah, ada orang di pohon itu, pohon mengkudu. Dia tinggi pohon mengkudu kan, ada orang bergelantungan di situ. Gila, kita nggak mau cari tahu, kita diam aja. Terus ada teman yang bilang, ada orang di kamar ini, padahal kamar itu punya kita, dan kita semua nggak ada yang nginep di kamar. Ada orang mengintip dari sana dan lampunya menyala, dan saya lihat memang lampunya menyala, tapi saya nggak lihat orang di situ, cuma teman saya yang bisa lihat. Pokoknya sepanjang malam kita diganggu. Dan sampai pagi kita semua nggak bisa tidur, men. Nggak bisa tidur. Akhirnya kita memutuskan nelpon bus yang tadinya kita 4 hari di sana, jadinya kita cuma 2 hari. Nelpon bus
untuk pulang pagi itu juga. Gila nggak tuh? Waduh, itu merupakan pengalaman mistis saya yang pertama dan benar-benar mencekam. Sampai saya pulang ke rumah pun saya masih terbayang-bayang pengalaman itu, bahwa benar-benar ada orang, benar-benar ada hal mistis yang bisa ganggu kita. Entah itu karena kita kurang iman atau gimana ya. Pokoknya di situ saya sadar, waduh, benar-benar ada, men. Itu sih pengalaman saya, pokoknya mencekam banget suasana waktu itu. Apalagi ketika semua kerasukan dan ban motor teman saya kempes, gak bisa nyala. Kita semua disuruh keluar dari kompleks itu. Itu sih pengalaman saya. Aduh, merinding. Udahin aja deh sampai di sini. Oke, sudah ya sampai di sini. Soalnya saya benar-benar merinding serius. Oke, struggle di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.